Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Revita Setiani, NIM 2502012020, kelas SIA. Jadi pada video kali ini saya akan membuat form tampil data gitu. Nah, di sini itu untuk part video yang ketiga untuk materi koneksi database itu saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat form tampil data. Nah, pada kasus form data diri mahasiswa ini gitu. Nah, itu tuh dalam garis besarnya itu membuat tabel hasil dari simpan data. Nah, di video sebelumnya itu kan sudah tutorial ini form simpan, dan nanti ini kan sudah disimpan menggunakan tombol ini. Nah, nanti pada video kali ini itu membuat tabel hasil dari simpan data. Jadi nanti di sini akan ada tabel, kemudian nanti data yang diinputkan pada data diri ini akan langsung muncul pada tabel di bawahnya gitu. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja. Nah, ini kan sudah ada form data diri mahasiswanya yang sudah dijelaskan juga menggunakan ini JLabel, ini text field, dan ini button gitu. Nah, ini pada video sebelumnya sudah diberi variabel masing-masing gitu. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan tabel gitu, menambahkan tabel pada tampil data ini gitu. Nah, caranya itu ini pakai palette tabel ini, kemudian kita tarik sini aja, nggak apa-apa. Nah, sudah. Karena tadi ada sedikit kendala sulit, kita perkecil saja. Nah, nanti ini akan menyesuaikan gitu ya. Nah, oke. Setelah itu kita beri nama variabel pada tabelnya. Kita change nama variabelnya itu T mahasiswa. Jadi tabel mahasiswa. Nah, kita untuk aku mau ngasih border agar nggak polos-polos banget, kasih ini. Sudah, oke. Jadi nanti database yang akan digunakan ini juga sama seperti video sebelumnya, yaitu database DB mahasiswa. Nah, database DB mahasiswa ini kan ada empat ya. Sebentar, di sini kita lihat. Nah, ini ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Tuh, nah, di sini ada 4. Nah, nanti akan hasilnya atau outputnya dari yang kita simpan menggunakan tampil button ini yang sudah kita inputkan di sini itu nanti akan tampil di tabel ini begitu. Untuk database-nya sama kita menggunakan DB mahasiswa ini ya, DB MHS ini. Nah, kemudian untuk codingan proses datanya atau tabel tampil data ini, kita perlu membuat sebuah kelas baru, yaitu bernama kelas bersih. Nah, itu tadi fungsi dari kelas bersih itu untuk menampilkan data ke tabel dan juga untuk membersihkan, seperti query yang sebelumnya yaitu fungsi bersih itu. Nah, itu untuk mengkosongkan ini gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke codingan proses tampil datanya. Nah, kita ke source, kemudian di sini sudah ada. Nah, di sini itu sudah saya buat kelasnya dan sudah saya beri kode atau sudah saya ketikkan. Nah, di sini saya tinggal menjelaskan. Gitu. Nah, oke. Pada kelas bersih ini yaitu itu tadi untuk menampilkan data ke tabelnya dan juga untuk membersihkan gitu. Nah, kemudian di sini ada txt name set text, berarti atur teksnya. Nah, teksnya gimana? Nah, diatur ini menjadi kosong lagi karena perintah bersih gitu. Setelah tadi diinputkan dan disimpan, nanti pada text field name ini akan kembali kosong begitu, sama dengan text field nama, text field alamat, dan text field tanggal begitu. Nah, jadi di sini itu mengkosongkan semua field input gitu. Nah, di sini nih. Kemudian try. Nah, try itu ada sensi kondisinya ya. Nah, try itu untuk menangani error saat proses tampil data gitu. Nah, ini misal kayak coba. Nah, row object. Nah, objek row, nomor, name, nama, mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Nah, nanti di sini itu nanti akan menyesuaikan gitu ya. Ini kan cuma ada 4 kolom. Nah, nanti di sini hasilnya itu akan ada 5 kolom begitu. Nah, ini berarti di sini tuh membuat nama kolom tabel itu ada 5 gitu. Nah, kemudian ini default tabel model DTM ini maksudnya itu membuat model tabel kosong dengan header gitu. Kemudian tabel mahasiswa ini set model ini untuk menghubungkan model ke
J-tabelnya gitu. Lalu ini tuh menghilangkan border tabel, jadi opsional aja. Kemudian INT nomor sama dengan 1 ini untuk penomoran urut ya. Jadi nanti kolomnya itu dimulai dari nomor 1 gitu untuk penomoran data di kolom ini nomor. Nah, ini untuk string NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir itu variabel untuk menampung data dari database gitu. Kemudian ada string SQL select, ini berarti select from mahasiswa, order by ini. Nah, itu berarti order by name ascending ini berarti mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Nah, diurutkan berdasarkan NIM yang terkecil dari yang terkecil ke terbesar gitu. Jadi dimulai dari NIM yang terkecil gitu. Nah, kemudian result set rs ini itu menjalankan query select dan menyimpan hasilnya begitu. Execute query itu berarti menjalankan. Kemudian ada will itu rs text itu looping ya. Loop untuk membaca setiap baris data dari database gitu. Nah, ini ada name rs get string name, nama, alamat, dan tanggal lahir itu mengambil nilai tiap kolom dari database. Nah, gitu. Nah, string tampil ini nah plus ini kosong nomor NIM. Nah, ini berarti itu menyusun data jadi satu baris tabel. Nah, nomor plus ini sama dengan ini, maksudnya itu nomor itu bertambah otomatis. Jadi dimulai dari 1 nanti akan bertambah bawahnya jadi 2, 3, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ini untuk DTM add row ini tampil itu berarti maksudnya itu menampilkan data ke J-tabelnya itu. Jadi mengambil data yang udah ada di database itu jadi ditampilkan di tabel, kemudian juga nanti yang baru diinputkan juga langsung ditampilkan ke database gitu. Kemudian, nah ini misal kalau catch-nya ini ya berarti kalau misal gagal apa namanya, gagal dalam eksekusinya, nah itu akan menampilkan error di konsol jika gagal gitu. Ya bersih. Nah, itu dia untuk codingan apa namanya, untuk proses tampil data ke tabel mahasiswa begitu. Nah, jadi singkatnya pada proses tampil data ke tabel dan juga membersihkan itu, karena bersih itu jadi itu tuh yang pertama semua file input itu dikosongkan menggunakan set text kan. Kemudian membuat default table model untuk mengatur struktur tabel, lalu menjalankan query select untuk mengambil data dari database, dan data dibaca menggunakan result set, lalu dimasukkan ke dalam J-tabel menggunakan perulangan. Nah, jika terjadi error maka akan ditampilkan error gitu. Oke, kita coba run pada ini untuk apa namanya, tampil data pada tabel ya, tabel untuk menampilkan data. Nah, ini berarti sudah ada nih tabelnya. Kemudian kita coba ya. Ini nama 25020104. Tuh, nama Siti Nurul Aisyah. Semanding. Kemudian tanggal lahirnya 2006 09 14. Kok sama dengan 09 14. Nah, simpan data berhasil. Nah ini tadi itu yang apa namanya, database data yang sudah diinputkan sebelumnya ya. Nah, ini juga ikut tampil gitu. Nah, ini data yang baru saja diinputkan langsung tampil ke sini, dan text file-nya ini jadi bersih. Nah, itu query dari bersih itu tadi. Nah, ini juga NIM-nya itu diurutkan berdasarkan dari yang terkecil, dan nomornya juga diurutkan dari 1 ke 2 gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video tutorial bagaimana cara membuat form tampil data, tabel tampil data ini ya. Nah, juga kelas bersih tadi. Untuk part 3 ini saya cukupi sampai di sini. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.